Kita lanjut bahas spoiler Udong Qian-kun Season 7 episode 5. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini kelompok dari Wang Kei telah mengaktifkan energi Yuan di tubuh mereka dan melesat ke arah Lindong untuk melakukan serangan. Wang Kei pun memberikan aba-aba. Ayo, kita serang dia. Namun di sisi lain, Lindong tidak menunjukkan rasa takutnya sama sekali. Dia pun pada saat ini akan menghadapi kekuatan dari Wang Kei, Chen Ku, dan juga Zheng Heizhu, di mana masing-masing dari mereka berada di tahap nirwana level 1 dan mereka bertiga lebih kuat daripada si Xuan. Xiaoyan yang tidak ingin Lindong terluka, dia pun pada saat ini akan segera maju, namun tiba-tiba saja Lindong mengangkat tangannya sebagai pertanda bahwa dirinya sendiri yang akan menghadapi mereka. Dan kini Lindong berkata pada Xiaoyan, "Xiaoyan, kau tidak perlu maju, ini adalah urusanku. Biarkan aku yang menangani mereka bertiga sendirian." Semua orang yang melihat dan juga mendengar kata-kata dari Lindong itu, mereka pun terkejut dan kemudian mengatakan, "Lindong, orang ini sebenarnya ingin berurusan dengan 3 orang itu sendirian. Dia benar-benar berani." Padahal masing-masing dari mereka lebih kuat daripada si Xuan. Wang Kei yang sudah bernafsu untuk membunuh Lindong pada saat ini, dirinya sudah mengangkat tangan dan kemudian berkata dalam hati, "Lindong, karena kamu telah datang sendirian untuk menjemput kematianmu, maka aku akan segera memberikan kematian yang kau inginkan. Aktifkan cakar elang pembelah gunung." Dan di sisi lain, Chen Ku juga sudah mengaktifkan energi Yuannya. Dia pun pada saat ini membentuk segel dan memanggil teknik mayat kegelapan. Sedangkan Zhang Heizhu sendiri, dia juga sudah mengaktifkan teknik beruang yang mendominasi 8 kepulauan. Dan dengan santainya, kini Lindong mengangkat tangan. Dia pun mengeluarkan sebuah cahaya merah dari tangan itu. Ketika kelompok dari trio Wang Kei sudah mendekat, bibir dari Lindong pun sedikit tersenyum. Dan akhirnya, Lindong pun membuka jari telunjuknya. Kemudian dia mengatakan, "Keluarlah, jari pemenjara surgawi. Kalian semua, keluarlah secara bersama-sama." Ujung jari dari Lindong pun pada saat ini bercahaya karena dirinya telah memanggil jari pemenjara surgawi. Kelima jari yang keluar bersamaan itu disebut dengan jari yang menahan langit dan bumi. Chen Ku dan juga Zhang Heizhu yang melihat kekuatan dari Lindong, dirinya terlihat sangat ketakutan. Kemudian Chen Ku mengatakan, ini adalah kekuatan tahap nirwana level 1. Sedangkan Zhang Heizhu, dia tidak berkomentar apapun. Namun trio Wang Kei yang telah melihat kekuatan dari Lindong itu, mereka tetap tidak mau menyerah dan melanjutkan untuk melakukan penyerangan. Karena pada saat ini, Wang Kei sendiri mengatakan pada 2 rekan lainnya, "Kalian jangan panik, kita bisa mengalahkannya dan dia tidak akan mampu melawan kekuatan gabungan kita." Namun pada akhirnya, ketika trio Wang Kei masih nekat untuk melakukan serangan, kelima jari yang telah dipanggil Lindong kini menghantam tubuh mereka semua. Dari hantaman itu Wang Kei terlihat sangat kesakitan. Bahkan dia pada saat ini juga sampai memuntahkan darah. Tubuh Wang Kei pun terdorong oleh jari milik Lindong. Dia benar-benar tidak percaya. Kemudian mengatakan, "Apa?" Dan kini, akibat serangan dari jari pemenjara surgawi yang telah dikeluarkan oleh Lindong, kelompok trio Wang Kei pun telah kalah dan tubuh masing-masing terbaring di tanah. Karena sejatinya, tubuh mereka telah dihantamkan ke tanah oleh jari pemenjara surgawi milik Lindong, di mana dari hantaman jari itu sendiri, pada saat ini meninggalkan bekas di tanah itu. Semua orang yang melihat pertarungan ini benar-benar tidak percaya. Dengan wajah cenglohnya, mereka semua pun berkomentar, 3 orang berkekuatan tahap nirwana level 1. Mereka telah dipukuli seperti itu dengan hanya 1 gerakan saja oleh Lindong. Ini benar-benar menakutkan. Dan kini, raut wajah dari Wang Kei, dia pun terlihat sangat ketakutan. Kemudian Wang Kei pun berteriak, "Lindong, apa yang ingin kau lakukan?" Lindong yang pada saat ini meluncur ke arah Wang Kei. Dia pun menjawab perkataan dari orang itu. Kamu bertanya-tanya apa yang ingin aku lakukan. Aku kasih tahu ya. Jangan lupa join live ya. Jangan lupa like dan komen ya. Awas kalau nggak di like ya. Nanti aku gigit ya." Sambil menatap tajam ke arah Wang Kei, Lindong pun menjawab perkataan dari Wang Kei itu. "Karena kamu sangat suka membuli orang lain, maka pada saat ini aku ingin mencoba melakukan bully padamu. Biar kamu merasakan
betapa nikmatnya dibully itu. Karena merasa dirinya sudah terpojok dan tidak bisa melakukan perlawanan pada Lindong, pada saat ini Wang Kai pun dia tiba-tiba berteriak, "Kakak Shikun, apakah kamu masih tidak ingin menunjukkan dirimu?" Tidak lama kemudian, seberkas cahaya ungu keluar dari langit. Lindong yang melihat hal itu pun matanya menunjukkan sebuah keterkejutan, di mana pada saat ini sebuah serangan dari cahaya ungu itu meluncur ke arah Lindong, dan serangan dahsyat benar-benar telah menghantam tubuh Lindong. Hingga pada saat ini wujud Lindong sendiri tidak terlihat karena dirinya telah berada di dalam cahaya ledakan yang diakibatkan oleh serangan dari cahaya ungu tadi. Dan pada saat ini, sebuah kepulan asap muncul di tempat Lindong. Dirinya kini masih berdiri tegak sambil memegang tombak tulang buaya. Karena pada saat serangan cahaya ungu meluncur ke arah Lindong, dengan cepat dia pun memanggil tombak tulang buaya itu untuk menangkis serangan yang akan mengenai dirinya. Lindong pun kini menatap tajam ke arah Shikun, dan dia kini berkata, "Shikun, apakah akhirnya dia telah lolos dari kesengsaraan nirwana yang kedua?" Karena pada saat ini Lindong merasakan kekuatan yang dahsyat muncul dari tubuh Shikun, di mana aura yang dikeluarkan dari tubuh Shikun sendiri memang telah berbeda daripada saat pertama dia bertemu dengan Lindong. Yang kini, Shikun yang memiliki dendam pribadi pada Lindong, dia pun menatap tajam ke arah bocah itu. Semua orang yang berada di tempat itu ketika mereka melihat Shikun, mereka pun tertawa dan berkata, mereka adalah dinasti Moyan. Wah, ternyata Shikun sudah berada di tahap nirwana level 2. Di wilayah barat laut ini, eksistensi seperti itu sudah merupakan eksistensi peringkat pertama. Shikun memang jenius. Tidak lama kemudian, kelompok dari Shikun pun mendekati kelompok dari Wang Kai, dan orang-orang yang melihatnya kali ini mengatakan, ini pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus hari ini, dan kita akan mendapatkan tontonan yang luar biasa. Namun ada orang lain yang berkomentar, tapi kau jangan lupa, Lindong juga bukan orang yang bisa diremehkan. Jika keduanya bertarung satu sama lain, maka kita belum tahu siapa yang akan mati di antara mereka. Lindong yang masih tidak takut melihat kekuatan dari Shikun meskipun dia telah meningkat tajam. Dirinya pada saat ini masih berdiri tegak dengan memegang tombak tulang buaya surgawinya. Karena Lindong benar-benar akan menghadapi Shikun. Hal ini telah menjadi perbincangan dari banyak orang. Karena sebagian orang ada yang mendukung kelompok Shikun, dan sebagian orang lagi ada yang mendukung Lindong. Shikun pada saat ini berdiri di hadapan Lindong dan dia menatap tajam ke arah bocah itu, kemudian mengatakan, "Lindong, aku tidak menyangka bahwa dirimu dalam 2 hari ini benar-benar telah menembus level nirwana, dan kamu juga telah melewati kesengsaraan nirwana yang pertama." Sontak kata-kata dari Shikun itu membuat Siswan menjadi kaget. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ternyata Lindong telah melampaui dirinya. Mendapatkan ucapan seperti itu dari Shikun, Lindong pun kini tersenyum dan dia mengatakan, "Tapi kau juga telah selamat dari kesengsaraan nirwana yang kedua hanya dalam 2 hari saja. Dan kamu juga benar-benar mengejutkan diriku." Tatapan mata dari Shikun semakin menajam ke arah Lindong. Dia pada saat ini lalu berkata, "Lindong, jika aku tidak menyelesaikan masalah denganmu sesegera mungkin, maka diriku setiap malam tidak akan bisa tidur nyenyak." Dan dengan tatapan mata yang tajam pula, Lindong menjawab perkataan dari Shikun, "Begitu juga denganku." Di sisi lain Chen Ku dan juga Zhang Heishu, mereka pun berdiri dari tempatnya terbaring, dan Chen Ku pun berkata, "Lindong, sebenarnya dia sekuat itu." Zhang Heishu kemudian menimpali perkataan dari Chen Ku, "Iya, aku juga tidak menyangkanya. Bagaimana bisa kita menyinggung orang yang begitu mengerikan seperti Lindong?" Dan dengan cepat, tatapan mata dari Chen Ku serta Zhang Heishu, mereka pun melihat ke arah Wang Kai. Dan kini mereka berdua mengatakan, ini sebenarnya adalah salah orang itu. Wang Kai yang ditatap tajam dengan penuh kemarahan oleh Chen Ku dan juga Zhang Heishu, dia pun berkata dengan lirih, "Hei, kenapa kalian berdua menatapku dengan raut wajah yang marah seperti itu? Kalian berdua benar-benar pengecut. Kalian berani datang ke sini hanya untuk mendapatkan harta karun milik Lindong. Tapi sebenarnya kalian tidak memiliki keberanian untuk melawan Lindong. Aku benar-benar telah salah memilih partner kali ini." Dan setelah itu, Wang Kai pun melihat ke arah Lindong dan dia mengatakan, "Sial, kali ini aku sudah tidak mungkin untuk mengalahkan Lindong. Karena sekarang aku sudah benar-benar bukan lawannya lagi. Hal ini pasti tidak akan mudah untuk dihadapi."
Karena sudah tidak bisa menahan amarahnya dan ingin segera menyelesaikan dendam di antara mereka berdua, kini Shikun dengan cepat mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya. Sebuah cahaya ungu yang sangat terang dan juga dengan aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Shikun. Dia pada saat ini berteriak pada Lindong, "Meskipun dirimu telah membuat kemajuan dan membuatku sangat terkejut, tapi hari ini adalah akhir bagimu. Aku sekarang akan memberikanmu kematian." Semua orang yang melihat Shikun kemudian berkomentar bahwa pertarungan ini akan segera dimulai. Melihat Shikun yang mengeluarkan aura mengerikan dari dalam tubuhnya, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dan dengan tatapan yang biasa saja, Lindong pada saat ini mengangkat tangan dan dia mengatakan, "Lakukan saja kalau kau bisa, dan biarkan aku melihat seberapa besar kepercayaan dirimu itu." Shikun yang dengan raut wajah mengerikan, dia pun kini menjawab perkataan dari Lindong. Lindong, hari ini kau akan menyesali kata-katamu." Setelah mengatakan hal itu, Shikun benar-benar telah memulai pertarungan. Semua orang yang melihat hal itu pun kemudian berteriak, "Ayo kita harus menjauh dari tempat ini, jangan sampai kita terkena efeknya." Dan sekarang, Shikun telah melangkahkan kakinya, dia pun melesat cepat ke arah Lindong. Dan setelah itu, Shikun sudah berniat untuk melakukan pukulan pada Lindong. Namun Lindong sendiri juga tidak takut pada Shikun dan dia menahan pukulan dari Shikun itu. Yang pada akhirnya, pertarungan sengit di antara mereka berdua pun terjadi. Kali ini, Lindong benar-benar bisa menandingi kekuatan dari Shikun. Semua orang yang menyaksikan pertarungan ini pun berkomentar, "Lindong, ternyata dia benar-benar orang yang luar biasa. Dan dia bisa bertarung seimbang melawan Shikun. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan untuk kita semua." Karena merasa pertarungan fisik tidak bisa mengalahkan Lindong, kini Shikun mulai mengangkat tangannya dan dia mengeluarkan sebuah energi yang sangat mengerikan dari tangan itu. Kemudian Shikun mengatakan pada Lindong, "Kemampuanmu cukup bagus juga, tapi aku ingin melihat apakah tubuhmu berani untuk menahan serangan dari pedangku ini." Setelah mengatakan hal itu, sebuah pedang dengan aura berwarna ungu kini tiba-tiba keluar dari tangan Shikun. Dan ini adalah pedang kehidupan. Lindong yang tidak takut sama sekali dengan senjata yang telah dikeluarkan oleh Shikun itu, dia pun kali ini mengeluarkan tombak tulang buaya surgawi miliknya dan berkata pada Shikun, "Apa kau bodoh? Kenapa aku harus menggunakan tubuhku untuk menahan serangan dari pedangmu itu?" Yang pada akhirnya, dengan menggunakan senjata pedang kehidupannya, kini Shikun benar-benar telah menyerang Lindong. Dan di sisi lain, Lindong juga menahan serangan pedang milik Shikun itu menggunakan tombak tulang buaya surgawi. Orang-orang yang melihat pertarungan ini, mereka pun berkata, betapa sombongnya Lindong itu. Dia sebenarnya telah berani memprovokasi Shikun dan membuatnya marah seperti ini. Tapi meskipun Shikun menyerang dengan pukulan yang sangat keras, hal itu tampaknya tidak memiliki efek besar pada Lindong. Karena Lindong juga tidak terlihat kesakitan. Dan sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Karena pada saat ini, perang senjata pun telah dilakukan oleh Shikun dan juga Lindong. Dan keduanya juga sama-sama terlihat seimbang. Di antara pertarungan ini, belum terlihat siapa yang akan kalah. Sambil menghadapi serangan dari Shikun, tatapan mata Lindong pun menajam dan dia berkata dalam hati, "Kali ini benar-benar terlalu sulit jika aku harus melukai tubuh Shikun dengan pertarungan seperti ini." Shikun yang sadar bahwa serangan senjatanya juga tidak mempan pada Lindong, dia pun pada saat ini telah menarik kembali senjatanya itu. Dan Shikun menyatukan telapak tangan di depan dadanya. Sebuah cahaya emas pun keluar dari tangan itu. Dan kini, aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Shikun. Kemudian Shikun mengatakan, "Lindong, kau jangan berpikir bahwa hanya dirimu saja yang memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Karena hari ini, aku juga akan menunjukkan seni bela diri terbaik dari dinasti moyanku. Dan kesombonganmu itu yang telah lama berada di dalam dirimu harus segera berakhir di tempat ini hari ini juga." Hal itu dikatakan Shikun sambil tersenyum, karena pada saat ini dirinya akan memanggil seni bela diri manifestasi tingkat tinggi dari dinasti Moyan, di mana seni bela diri itu sendiri, jika digabungkan dengan kekuatan nirwana level 2 dari Shikun, pasti akan menimbulkan efek yang sangat mengerikan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong mampu menghadapi seni bela diri manifestasi tingkat tinggi dari Shikun yang akan dia keluarkan dengan energi nirwana level 2-nya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.